anggrek dimanapun Anda berada. Saat ini saya akan membahas tentang anggrek vanda. Nah, anggrek vanda itu adalah salah satu favorit anggrek saya. Nah, anggrek vanda itu bunganya sangat besar ya, lebih besar daripada anggrek bulan. Kemudian kelopak bunganya yang tebal. Nah, bunganya juga bisa tahan lama ya, sekitar 1 bulan atau 2 bulan. Nah, jika anggrek bulan sedang berbunga seperti ini, sebaiknya kita jangan tempatkan dia di kena hujan langsung ya, karena kalau sering terkena hujan, dia nantinya akan mudah rontok bunganya. Nah, untuk perawatannya sendiri, anggrek vanda itu sebenarnya sangat mudah ya untuk dirawat. Nah, ini anggrek vanda kan cukup digantung saja ya dengan akar yang bare root seperti ini tanpa media tanam. Nah, itu penyiramannya perlu dilakukan setiap hari karena kondisinya tanpa media, jadi kita harus menyiramnya setiap hari karena akarnya ini cepat kering ya. Nah, pada kondisi dia dehidrasi seperti ini ya, dia tampak keriput daun-daunnya seperti ini, tampak kisut, itu menandakan dia dehidrasi. Nah, jadi pada kondisi saat berbunga seperti ini, dia itu butuh air lebih banyak, jadi dia perlu disiram lebih banyak, seperti 2 kali sehari, itu pagi dan sore hari. Ataupun selain itu bisa juga dengan metode perendaman, jadi direndam di air bersih selama 1 jam, itu untuk mengembalikan ke turgornya ya, untuk menghilangkan dehidrasinya gitu. Karena dia tanpa media, jadi memang dia cepat kering, dia mudah untuk kekurangan cairan. Nah, kemudian selain itu penempatannya juga harus kita perhatikan. Jadi anggrek vanda ini dia suka penempatannya itu di tempat yang mirip habitat aslinya, yaitu di bawah pohon. Karena di bawah pohon ini selain dia mendapatkan cahaya yang cukup di sini maksudnya tidak full sun ya, maksudnya full sun itu kalau terkena pagi sampai sore gitu tidak. Jadi dia cukup, artinya tetap mendapatkan cahaya walaupun tidak full ya, karena kalau mendapatkan cahaya yang full dari pagi sampai sore itu tidak bagus juga untuk anggrek vanda, karena dia bisa lebih mudah dehidrasi dan juga daunnya bisa hangus terbakar gitu. Dan penempatan di bawah pohon seperti ini itu dia akan mendapatkan sirkulasi yang sangat baik, jadi mendapatkan hembusan angin yang cukup kencang seperti itu. Selain penyiramannya, kemudian penempatannya, nah kita juga perlu memperhatikan pemberian nutrisinya. Jadi anggrek vanda ini itu sama seperti anggrek lainnya yang perlu juga diberikan pupuk ya. Pemupukan terbaiknya itu yaitu 1 atau 2 kali dalam seminggu. Nah, perlu diberikan pemupukan 1 atau 2 kali dalam seminggu ya. Nah, jika dia cukup mendapatkan cukup penyiraman dan pemupukan, nah akarnya akan subur seperti ini ya. Akarnya akan subur seperti ini. Kemudian jika dia sudah mendapatkan cukup nutrisi, cukup penyiraman, cahaya yang cukup, dan sering terkena hujan, dia akan cepat memasuki masa untuk berbunga ya. Nah, seperti ini kita lihat, ini sudah ada calon bunganya ya. Dia sudah ada calon bunganya itu di dalam, tidak jelas. Nah, ini sudah waktunya untuk berbunga. Jadi anggrek vanda itu selama kita memenuhi semua kebutuhannya, itu dia tidak lama juga akan berbunga. Jadi dia tidak memerlukan treatment khusus, yang penting sering disiram, rajin dipupuk, kemudian ditempatkan di bawah pohon dengan cukup naungan dan cukup cahaya, pasti dia akan siap untuk berbunga. Yang penting kondisi plannya sehat ya, sehat-sehat seperti ini, cukup sehat,
itu dan kondisi plantnya sudah dewasa, itu dia tidak lama lagi juga dia pasti akan berbunga. Ini penting plantnya sehat, akarnya juga sehat, dia pasti tidak lama akan berbunga. Tuh, kalaupun mau alternatif misalnya tidak ada pohon nih ya, kita mau tempatkan dia di teras juga boleh. Jadi anggrek panda ini juga bisa digantung di teras. Yang penting terasnya itu cukup terang, kemudian bisa terkena juga percikan-percikan air hujan sedikit, itu sudah cukup untuk mendapatkan nutrisi alami dari air hujan ya. Jadi air hujan itu sebenarnya sangat baik untuk anggrek karena dia memiliki kandungan pupuk alami. Gitu. Nah, selain itu jika ada yang ingin juga menanam vanda di dalam pot juga bisa. Jadi vanda ini juga tidak hanya digantung seperti ini ya. Jadi dia bisa itu dimasukkan ke dalam pot akarnya dengan menggunakan media yang porositasnya tinggi, misalnya menggunakan cacahan batu bata, menggunakan hidroton ataupun pakis juga bisa ya, bisa. Nah, anggrek panda ini saya ini yang kondisi sudah pernah berbunga seperti ini, dia itu rajin berbunga ya. Jadi setelah selesai berbunga kemarin 2-3 bulan itu dia akan berbunga lagi karena dia cukup diberikan nutrisi dan ini sering terkena hujan juga ya. Jadi anggrek panda itu jika sudah memasuki musim hujan itu lumrahnya dia akan berbunga jika kondisinya memang sudah siap berbunga ya, sudah dewasa, sudah subur, akarnya sehat, daunnya sehat, dia akan siap untuk berbunga gitu. Nah, kemudian pernah juga saya memberikan suatu pupuk khusus yang untuk pembungaan. Nah, pupuk pembungaan organik yang dibuat sendiri itu nanti akan saya share videonya bagaimana cara membuatnya ya. Jadi pupuk organik khusus pembungaan itu sangat bagus untuk anggrek panda dan anggrek dendrobium. Jadi dia bisa cepat merangsang anggrek panda kita untuk berbunga. Oke, nanti ditunggu ya resepnya di video berikutnya. Nah, semoga video ini tentang anggrek panda, tentang perawatan panda bisa bermanfaat untuk teman-teman pecinta anggrek semua. Terima kasih ya sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih.